Selamat siang semua, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Mudioto, Hafiz, Rio, Calvin, dan Robi yang dibimbing oleh Pak Hendrik Kramer. Sekarang kami akan membahas Pancasila sebagai ideologi. Pendahuluan. Presentasi dan pembahasan ini dibuat untuk menyebarkan informasi seputar Pancasila dan menjadi wadah diskusi tentang bagaimana sebenarnya Pancasila itu bekerja atau fungsi sebagai ideologi dan dasar negara. Dan dengan harapan setelah berdiskusi kita menjadi tahu dan mengerti Pancasila itu sendiri. Poin-poin yang akan kami bahas: pertama ada pendahuluan, kedua ada pembahasan poin-poin diskusi, ketiga ada analisis dan contoh konkret, keempat ada kesimpulan, dan kelima ada saran dan rekomendasi. Pertama, pengertian dan hakikat ideologi. Ideologi secara fundamental merupakan suatu sistem pemikiran yang komprehensif dan koheren, mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang membentuk pandangan dunia suatu kelompok atau masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional yang menjadi landasan filosofis dan operasional dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara hakikatnya, Pancasila itu bisa sebagai filter atau penyaring dan bisa juga menjadi pedoman dasar menentukan, memilih, dan membuat sesuatu yang berhubungan dengan budaya, berkehidupan, dan bernegara. Terdapat beberapa fungsi, yaitu pertama sebagai fungsi integratif, sebagai pemersatu keberagaman, kedua fungsi regulatif sebagai acuan pembuatan undang-undang, dan ketiga fungsi edukatif sebagai sumber pembelajaran nilai-nilai bangsa, dan keempat fungsi inspiratif sebagai inspirasi inovasi sosial dan budaya yang selaras dengan identitas nasional. Kedua, mengapa Pancasila dipilih sebagai ideologi nasional Indonesia? Pemilihan Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia merupakan hasil dari proses dialektika yang panjang dan kompleks dalam sejarah pembentukan bangsa. Para founding fathers menyadari bahwa Indonesia membutuhkan suatu ideologi yang tidak hanya mampu mengakomodasi keberagaman, tapi juga mencerminkan jati diri bangsa yang unik. Misalnya, sila pertama mencerminkan regionalitas masyarakat Indonesia, namun tetap menjamin kebebasan beragama. Sementara itu, sila-sila lainnya mengadopsi nilai demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia yang universal, namun interpretasikan dalam konteks budaya Indonesia. Yang pertama ada fase konseptualisasi, perumusan awal ide-ide yang kemudian menjadi Pancasila oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Yang kedua ada fase kristalisasi, pembahasan dan perumusan final Pancasila dalam sidang BPU PKI dan PPKI. Yang ketiga ada fase institusionalisasi, penempatan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dalam konstitusi. Yang keempat ada fase aktualisasi, implementasi dan penafsiran Pancasila sebagai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga, nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan karakter ideologi terbuka. Karakteristik Pancasila sebagai ideologi terbuka terletak pada fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap dinamika zaman tanpa mengorbankan esensi nilai-nilai dasarnya. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer dari globalisasi hingga revolusi teknologi. Nilai yang pertama itu ada ketuhanan yang berkemanusiaan. Nilai ini memungkinkan interpretasi yang inklusif terhadap keberagaman agama dan kepercayaan sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Nilai yang kedua ada keadilan sosial yang dinamis. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila bersifat dinamis, memungkinkan adaptasi terhadap seluruh perubahan struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga ada demokrasi permusyawaratan. Prinsip ini membuka ruang bagi evolusi sistem demokrasi Indonesia yang sesuai dengan perkembangan zaman namun tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. 4. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa merupakan proses yang dinamis dan multidimensional. Ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem hukum dan kebijakan publik hingga pendidikan dan interaksi sosial sehari-hari. Sistem hukum Pancasila menjadi landasan filosofis dalam perumusan dan penegakan hukum yang adil dan berkemanusiaan. Pendidikan nasional, kurikulum, dan metode pembelajar dirancang untuk menanam nilai-nilai Pancasila sejak dini. Tata kelola pemerintahan, prinsip-prinsip Pancasila menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Terakhir, kehidupan sosial, interaksi sosial, dan budaya masyarakat mencerminkan nilai-nilai persatuan dan gotong royong. 5. Tantangan Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi. Era globalisasi membawa tantangan signifikan bagi Pancasila sebagai ideologi nasional. Arus informasi dan budaya global yang masif seringkali berpotensi mengikis nilai-nilai lokal yang menjadi inti dari Pancasila.
khususnya pada generasi muda yang sering mengonsumsi budaya dan informasi luar yang berpotensi merusak budaya dan ideologi Indonesia. Contoh media yang memiliki dampak besar dalam mempengaruhi informasi dan budaya sekarang adalah TikTok. Contoh konkret mengenai penggunaan Pancasila sebagai ideologi. Seperti pada umumnya, Pancasila sebagai dasar bernegara, contohnya di saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka beribadah. Contoh lainnya di saat lagi banyak konflik perbedaan sara, kita mesti tetap bersatu dan toleransi. Dan juga tanpa kita sadari, seperti bekerja dalam kelompok, menentukan ketua kelas, atau ingin menentukan sesuatu, kita bermusyawarah sesuai dengan sila keempat. Contoh tantangan yang sedang terjadi mengenai terkikisnya Pancasila dalam setiap diri rakyat Indonesia. TikTok telah memberikan banyak konten-konten yang tidak memberikan manfaat selain menghibur, namun ada beberapa kasus malah dikonsumsi oleh anak-anak sehingga dapat merusak pikiran dan sikap mereka. Contohnya Skibidi Toilet, Real or Fake, Mang Ea, Apa Iya, dan lain-lain. Dampaknya membuat anak-anak zaman sekarang semakin tidak sopan pada guru dan orang tua. Ada juga konten-konten yang sering mengenai tentang kekerasan pada teman yang membuat mereka melakukan pengeroyokan dan kekerasan, serta banyak juga konten-konten pamer kekayaan, contohnya Willy Salim, dan memamerkan kekayaan dan kontennya mengenai giveaway yang membuat anak-anak zaman sekarang memiliki mental pengemis. Kesimpulan, dengan semakin maju perkembangan teknologi dan informasi membuat kita tidak bisa menghentikan perkembangan dan membuat generasi muda semakin kehilangan prinsip dan dasar berpikir yang berpedoman dengan Pancasila dan membuat lingkungan sosial menjadi relatif buruk dan konten-konten media sosial zaman sekarang yang membuat standar makin aneh. Saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi menurut kami adalah mengkaji ulang aturan atau regulasi kepada konten kreator untuk membuat konten dan juga membuat perlarangan terkait konten ilegal seperti judi online dan membuat algoritma dari TikTok lebih berfokus pada edukasi. Dan untuk rakyat Indonesia, khususnya generasi sekarang, perlu disosialisasikan ideologi Pancasila yang relevan dengan mereka. Tidak bisa lagi dengan metode kuno dan membosankan, bisa dari membuat game yang menceritakan tentang tokoh yang nasionalis dan patriot untuk era sekarang, dan juga perlu dibimbing oleh orang tua. Sekian dari saya, terima kasih.